Kita akan membahas topik yang sangat fundamental namun krusial dalam dunia keamanan siber, yaitu strategi pertahanan keamanan siber. Di era Internet of Things, IoT, saat ini, di mana jutaan perangkat baru terhubung ke jaringan setiap tahunnya, tantangan untuk menjaga data menjadi semakin kompleks. Hari ini kita akan belajar bagaimana membangun strategi pertahanan berlapis atau defense in depth serta bagaimana mengelola operasi keamanan tersebut. Mari kita mulai dengan pilar pertama kita, defense in depth. Mengapa kita butuh strategi ini? Bayangkan jika Anda hanya memiliki satu kunci pintu tanpa pagar dan tanpa alarm. Jika kunci itu dibobol, habislah semuanya. Defense in depth mengajarkan kita untuk tidak bergantung pada satu lapis keamanan saja. Rekan-rekan mahasiswa, sebelum kita menyusun pertahanan, kita harus memahami 3 konsep dasar. Pertama adalah aset. Aset adalah segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi, bisa berupa server, laptop, dan yang paling berharga di era ini, data. Kedua adalah vulnerability atau kerentanan, yaitu kelemahan dalam desain atau sistem kita. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman, yaitu potensi bahaya yang siap mengeksploitasi kerentanan tersebut. Tugas kita sebagai analis keamanan adalah menjaga aset agar ancaman tidak bertemu dengan kerentanan. Manajemen aset bukanlah aktivitas sekali jalan. Ia memiliki siklus hidup. Dimulai dari pengadaan, di mana kita membeli perangkat sesuai kebutuhan. Lalu penyebaran, deployment, di mana kita menguji dan memberi label pada perangkat tersebut. Setelah itu masuk ke tahap terlama yaitu pemanfaatan, utilization, dan pemeliharaan, di mana kita terus melakukan update dan patching. Terakhir adalah pembuangan. Dan ingat, saat membuang perangkat, data di dalamnya harus dihapus secara total agar tidak disalahgunakan. Perhatikan gambar ini. Analogi klasik dalam pertahanan berlapis adalah security onion atau bawang merah. Idenya adalah penyerang harus mengupas lapis demi lapis pertahanan kita sebelum bisa mencapai data di inti paling dalam. Lapisan luar dimulai dari perimeter router, lalu firewall, sistem deteksi intrusi, hingga pengerasan perangkat atau hardening di sisi paling dalam. Namun, dunia sudah berubah. Sekarang kita mengenal konsep security artichoke. Kenapa artichoke? Karena di era jaringan tanpa batas atau borderless network, penyerang tidak perlu lagi mengupas satu persatu lapisan dari luar. Setiap perangkat seluler atau laptop pribadi karyawan yang terhubung ke jaringan kantor adalah seperti daun artichoke. Penyerang bisa langsung mencabut satu daun untuk mencuri data di dalamnya, yang kemudian menjadi pintu masuk langsung ke jantung organisasi. Inilah tantangan pertahanan modern. Setiap titik adalah jalur serangan. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, manajemen operasi. Jika defense in depth adalah strateginya, maka manajemen operasi adalah bagaimana kita menjalankan mesin keamanan tersebut setiap harinya. Dalam operasi keamanan, log adalah saksi bisu dari setiap kejadian. Kita harus mengelola data log ini dengan sangat hati-hati melalui 5 tahap, mulai dari pembuatan log, pengiriman ke server pusat, penyimpanan yang aman, analisis untuk mendeteksi serangan, hingga pembuangan data log lama. Log yang akurat adalah kunci untuk melakukan audit jika suatu saat serangan benar-benar terjadi. Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam lalu lintas jaringan, kita butuh alat yang disebut packet analyzers atau packet sniffers, seperti Wireshark yang sering kita gunakan. Alat ini memungkinkan kita mencegat paket data untuk mencari tahu jika ada penyalahgunaan jaringan atau upaya intrusi yang mencurigakan. Ini adalah kaca pembesar bagi seorang analis keamanan. Teknologi secanggih apapun tidak akan berguna tanpa aturan. Di bagian terakhir ini, kita akan membahas kebijakan, regulasi, dan standar, yaitu aturan main yang harus diikuti oleh semua orang di dalam organisasi. Ada beberapa kebijakan utama yang harus dimiliki organisasi. Pertama, AUP, Acceptable Use Policy, yang menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengguna di jaringan kantor. Kedua, kebijakan BYOD, Bring Your Own Device. Ini sangat penting karena sekarang hampir semua karyawan membawa HP pribadi ke kantor. Kita harus mengatur bagaimana perangkat pribadi tersebut bisa mengakses sistem tanpa membawa malware. Selain itu, ada kebijakan remote access dan password yang menjamin setiap akses tetap aman meskipun dilakukan dari luar kantor. Sebagai penutup, perlu rekan-rekan ingat bahwa keamanan bukan hanya soal teknologi. Keamanan adalah kombinasi dari orang, proses, dan kebijakan. Tanpa sinergi ketiganya, pertahanan kita akan rapuh. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Teruslah belajar dan waspada, karena ancaman siber selalu berevolusi. Apakah ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri sesi ini?
Silakan.